Indonesia is the most beautiful land, the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam keseluruhannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Sebelumnya, kami dari kelompok 5, saya atas nama Siti Maharani sebagai leader dari kelompok ini, dan rekan-rekan saya ada Nurul Madina, saya Nirmaya, saya Berlian. Jadi, tujuan dibuatnya video ini, kami akan menyampaikan tentang festival kebudayaan. Stay tune guys and happy watching. Apa sih pentingnya menghargai keberagaman kebudayaan dunia sebagai sebuah wadah? Tentunya menghargai keberagaman dapat membuat kita mengetahui dan dapat menerima nilai-nilai yang dipegang orang lain. Kita tentu memiliki nilai dan keyakinan masing-masing, tetapi menerima dan menghormati nilai yang dimiliki orang lain juga penting demi menjaga perdamaian. Pada video pertama ini dimulai dengan video menampilkan gambar-gambar mewakili keberagaman budaya di berbagai belahan dunia seperti pakaian tradisional, tarian, makanan, dan bangunan bersejarah. Jadi ada beberapa contoh dari semua yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Taj Mahal. Taj Mahal sendiri ini merupakan bangunan yang bersejarah atau sebuah monumen yang terletak di Agra, India, dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, dan juga dikenal sebagai Mumtaz al-Zumani atau Mumtaz Mahal. Taj Mahal sendiri ini merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal. Dan yang kedua masih dari bangunan bersejarah, tapi di negara kita sendiri, yaitu Candi Borobudur. Ini merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia dan sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Baju tradisional dari negara Vietnam ini merupakan nama baju tersebut merupakan Áo Dai. Ini merupakan jenis dari pakaian nasional Vietnam yang dikenakan oleh kaum wanita. Pada gayanya yang sekarang, Áo Dai memiliki model yang ketat, terbuat dari kain sutra dan dikenakan celana pantalon. Dan kemudian di negara kita sendiri juga, di Pulau Sulawesi, ada makanan tradisional namanya Coto Makassar. Jadi Coto Makassar ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan biasanya Coto Makassar ini digemari oleh banyak orang, baik dari kalangan usia muda sampai tua. Dan di wilayah kita sendiri, di tempat kita sendiri, ini merupakan pakaian tradisional dari Mandar, dari Sulawesi Barat ini, seperti yang terlihat di video ini. Ini merupakan pakaian adat yang biasa dipakai untuk acara pernikahan, acara Maulid Nabi, dan yang lainnya. Memahami dan menghormati budaya orang lain adalah suatu tantangan yang kompleks dan seringkali rumit. Dengan kurangnya pengetahuan budaya terhadap individu atau kelompok yang mempengaruhi persepsi interaksi kita dengan
jika kita tidak mungkin mudah terjebak dalam pemahaman atau kesalahpahaman, dan untuk mengatasinya, pentingnya untuk mengadopsi sikap terbuka rasa ingin tahu dalam belajar tentang budaya. Bagaimana visi baru kebudayaan yang mengusulkan pembangunan jembatan antar budaya? Visi baru ini, Presiden juga berpesan agar generasi muda tidak melupakan akar budaya bangsa. Generasi penerus bangsa tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Adapun visi baru yaitu sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan. Indonesia berpotensi besar dalam mempengaruhi peradaban dunia. Maka dari itu, pemerintah daerah akan menaruh perhatian dalam memajukan kebudayaan di daerah. Adapun ilustrasi budaya di berbagai daerah, yakni upacara adat dari Aceh. Upacara adat di Aceh yakni Peu Sijuk. Peu Sijuk dikenal sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan syukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Umumnya, upacara adat Peu Sijuk ini diselenggarakan saat acara kelahiran. Yang kedua, upacara adat dari Sulawesi dan Gorontalo. Upacara adat di Sulawesi Utara disebut sebagai Mekiku Wayang, diselenggarakan suku Minahasa. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah inisiatif yang sangat penting, yaitu upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk mewujudkan visi baru kebudayaan. Beberapa contohnya yaitu, pertama adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya antar negara adalah proses di mana elemen-elemen budaya seperti bahasa, musik, seni, makanan, dan kebiasaan sosial dipromosikan dan dipengaruhi oleh negara-negara yang berbeda. Salah satu programnya adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar antar sekolah di berbagai negara maupun di luar kota. Program ini bertujuan agar siswa dapat belajar tentang kebudayaan lokal dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Festival Budaya Multikultural. Dengan adanya festival budaya yang menampilkan berbagai aspek budaya dari berbagai negara, festival ini dapat mencakup pertunjukan seni, pameran budaya, kuliner tradisional, dan kegiatan interaktif lainnya. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalami kekayaan budaya dari berbagai belahan dunia. Dan Indonesia sering menjadi tuan rumah festival budaya internasional, di mana negara-negara lain dapat memamerkan seni, musik, tarian, dan tradisi budaya mereka. Dan yang terakhir ada kolaborasi film dan musik. Film dan musik Indonesia semakin dikenal secara internasional. Film-film Indonesia berpartisipasi dalam festival film internasional, dan musik Indonesia juga diekspor ke berbagai negara, meningkatkan pertukaran budaya dalam bentuk visual dan audio. Kolaborasi ini juga umum terjadi antara Indonesia dan negara lain. Ini dapat meliputi kolaborasi dalam produksi film, penulisan skenario, atau penampilan aktor dan aktris dari kedua budaya. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan film yang menggambarkan perspektif dan nuansa budaya yang berbeda. Anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampung nan jauh di matu, kunwangsan sebaku lilian, takkan aju kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Penanganan gagal hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya.
ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video kami. kami berharap video ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Thank you very much for watching our video and see you in the next video.